Mulai kegiatan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang tahu lagu yang tangan ke atas? Tuh. Oke. Ada yang berani di depan nggak? Sini. 1, 2, 3. Ada yang tidak hadir hari ini? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Sekarang ibu mau tanya bagaimana sih cara menghemat energi listrik? Apa? Sedikit tidak digunakan. Terus apa sih yang menyebabkan lampu itu menyala? Ya, karena adalah energi listrik. Nah, sekarang kita simak video pembelajaran terlebih dahulu ya. Apakah kalian suka menonton televisi? Jika kalian suka menonton televisi, apakah kalian pernah berpikir bagaimana televisi teh bisa nyala dan menghasilkan bunyi? Televisi bisa menyala berkat adanya listrik kan ya, Ma? Apa sih listrik itu? Apa saja yang menghasilkan listrik? Nah, pada bab ini teh, kita akan belajar bersama tentang listrik, Mini. Jadi, simak baik-baik ya. Energi listrik teh pada dasarnya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya energi-energi lainnya. Artinya, energi listrik teh dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya. Energi memiliki sifat kekal dan hanya berubah bentuk saja loh. Aku pernah belajar di sekolah nih. Jika benda plastik digosok-gosok pada benda lain, maka benda plastik tersebut menjadi permuatan listrik. Jadi bisa menarik potongan-potongan kertas atau benda-benda kecil lainnya. Tapi, cuman sebentar sih.
Abis itu benda plastiknya udah nggak bermuatan listrik lagi. Bener, Mini. Itu karena muatan listrik pada benda plastik teh cuma sedikit. Tetapi ada nih benda yang dapat menimbulkan arus listrik, disebut sumber listrik. Contoh sumber energi listrik antara lain baterai, aki, generator, dan dinamo sepeda. Baterai dan dinamo tergolong sumber energi yang kecil karena keduanya hanya mampu menyalakan lampu senter dan lampu sepeda. Kalau aki teh tergolong sumber energi yang cukup besar loh. Contohnya bisa untuk menyalakan mobil. Nah, untuk menyalakan lampu di jalan atau lampu untuk seluruh rumah teh dibutuhkan generator. Wow, kayaknya dari semua sumber listrik itu, aku paling sering lihat baterai deh. Itu teh karena baterai merupakan sumber energi listrik yang paling mudah diperoleh. Karena kamu dapat membelinya di toko, Mini. Jika pada bungkus baterai tertulis 1.5V, artinya baterai tersebut teh mempunyai tegangan listrik 1,5 volt. Baterai teh berisi zat-zat kimia yang menyimpan energi kimia. Energi ini dapat berubah menjadi energi listrik apabila kutub positif dan kutub negatif pada baterai dihubungkan. Biasanya nih, Mini, bagian luar baterai tuh dibungkus dengan bahan logam. Tetapi ada juga loh yang dibuat dari karton tebal. Jika bungkus luar baterai dibuka, kamu akan menemukan lapisan seng yang berfungsi sebagai kutub negatif. Jika lapisan seng ini dibuka, kamu akan menemukan zat-zat kimia. Di bagian tengah baterai, kita akan mendapatkan batang arang yang keras. Ujung luar batang arang inilah biasanya dihubungkan dengan tembaga dan berfungsi sebagai kutub positif. Kalau aki atau biasa kita kenal juga dengan akumulator, biasanya berisi zat kimia berupa cairan loh. Aku tahu tuh, aki yang biasa ada di kendaraan bermotor kan? Kalau sudah lama dipakai, energi listriknya bisa habis. Aku pernah melihat ayah menyetrum dan menambah air ke dalam aki supaya bisa dipakai lagi. Gimana dengan dinamo sepeda mah? Dinamo sepeda teh terdiri atas magnet berbentuk tabung dan sebuah kumparan. Yang dimaksud dengan kumparan itu, Mini, kawat yang digulung secara teratur. Kumparan itu dipasang di sekitar magnet tabung yang berputar. Dinamo ini biasanya dipasang dekat roda depan sepeda kamu itu loh, Mini. Pada saat sepeda kamu kayu, kepala dinamo yang berhubung langsung dengan magnet akan berputar karena bergesekan dengan roda. Magnet yang berputar menimbulkan arus listrik pada kumparan. Jadi contoh sumber energi listrik ada apa aja? Jadi contoh sumber energi listrik itu ada baterai, aki, generator, dan dinamo. Nah, minggu lalu Ibu sudah membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Nah, itu kita akan membuat rangkaian listrik seri dengan energi listriknya itu menggunakan baterai. Oke? Boleh duduk sama kelompoknya masing-masing. Bukan aja kelompok satu. Oh, betul. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini 3. Ini hasil rangkaian seri yang ibu buat. Kita nyalakan akselernya. Alhamdulillah menyala. Nah, sekarang ikutin ibu ya. Kita akan belajar bersama membuat rangkaian listrik sederhana, yaitu jenis rangkaian seri. Sebelumnya kita harus menyiapkan dulu bahan-bahan dan alat-alatnya. Bahan atau komponen yang harus kita siapkan, jadi antaranya ada batu baterai sebagai sumber listriknya, dan juga ini potongan kardus bekas ya untuk alasnya. Kemudian folder batu baterainya. Dan kita menggunakan kabel yang paling kecil untuk menghantarkan arus listriknya. Kemudian kita pakai lampu kecil, lampu bohlam kecil untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kita gunakannya 2 buah ya. Dan juga sama fitting lampunya atau dudukan lampunya, 2 buah juga. Dan yang terakhir ini saklar untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Nah, selain itu kita juga perlu alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat rangkaian listriknya. Itu ada cutter untuk nanti kita buka karet-karet kabelnya. Hati-hati menggunakannya. Kemudian ada gunting untuk memotong kabelnya. Ada penggaris dan pensil juga untuk membuat desain rangkaian listriknya di kardus. Dan juga ada lakban untuk menempelkan komponen-komponennya ke kardusnya ya.